Judulnya apa? Amalan di bulan Ramadan kan? Masih ada beberapa tema yang belum kita bahas, maka akan kita bahas sebentar. Setelah itu insya Allah pada maghrib mungkin kita akan membahas yang berkaitan dengan kurban, karena kita mendekati ibadah kurban. Baik, kita lanjutkan nomor 14. Judulnya adalah tilawah 1 juz ba'da maghrib. Ini termasuk salah satu amalan yang kita usulkan pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, terutama pada hari-hari 10 ini. Kita sekarang berada pada 10 hari yang sangat utama, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan hari-hari 10 ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ini adalah hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah, melebihi dari hari-hari yang lainnya. Bahkan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wal fajr wa layalin ashr", demi malam-malam yang 10. Nah, yang dimaksud malam-malam 10 ini menurut sebagian ahli tafsir adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan kita sekarang ini juga sudah masuk di dalamnya. Karena itu, marilah pada 10 hari awal Dzulhijjah ini, amalan kita harusnya beda daripada biasanya. Yang biasanya misalnya tilawahnya tidak 1 juz, ya sekarang minimal 1 juz 1 harinya. Yang biasanya sudah 1 juz, ya ditambah lagi 2 juz lah 1 harinya, ya. Karena amalan kita lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari yang sebelumnya. Adapun dasarnya dari usulan ini adalah sabda Nabi SAW, "Man, barang siapa yang sarrahu, menyenangkan dirinya, ayyuhibballah, bahwasanya dia itu bisa mencintai Allah wa rasulahu, dan bisa mencintai Rasulullah, falyaqra, maka adalah dia membaca fil mushaf, dengan melihat mushaf Al-Quran." Nah, kemudian kita berikan judul bacanya 1 juz. Memang 1 juz ini bukan dari Nabi, ya, tapi 1 juz ini adalah usulan dari kita. Ba'da maghrib ini juga bukan dari Nabi SAW, tapi ba'da maghrib ini adalah usulan dari kita. Adapun kenapa ba'da maghrib, maka dulu sudah pernah saya sampaikan. Ba'da maghrib sampai isya ini termasuk waktu yang mulia, di mana Salman Al-Farisi mengatakan, "Ahyu ma bainal isya'ain", hidupkan waktu antara maghrib sampai isya untuk ibadah. Kemudian orang-orang yang berada di masjid pada maghrib sampai isya, maka ini namanya ibadah takkid, dan dulu sudah kita sampaikan dalilnya juga. Maka kita letakkan usulan ini pada maghrib karena alasan-alasan itu, bukan karena satu hadis ini saja, ya. Adapun kita tampilkan di sini satu hadis ini saja untuk meringkas saja, karena memang buku ini adalah buku kecil sehingga tidak perlu untuk disebutkan semua dalilnya. Dalilnya itu disampaikan pada kajian-kajian semacam ini. Kemudian dalam hadis ini ada 2 masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya membaca mushaf Al-Quran itu menyebabkan seseorang bisa yuhibballah wa rasulah. Seseorang bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati kita bisa mencintai Allah dan mencintai Rasul, itu salah satu caranya adalah memperbanyak membaca mushaf Al-Quran. Kemudian ini bisa dibaca 2. Yuhibballaha boleh, atau yuhibballahu wa rasuluhu. Kalau ini dibaca yuhibballahu, Allah mencintai, berarti artinya adalah yuhibballahu, Allah itu mencintai kita, wa rasuluhu, dan Rasulullah juga mencintai kita, ya. Berarti kita sebagai objeknya, Allah yang mencintai kita. Maka membaca Al-Quran itu minimal ada 2 fadilah. Fadilah yang pertama, menyebabkan kita bisa cinta kepada Allah di dalam hati kita, dan menyebabkan Allah cinta kepada kita, ya. Karena 2 bacaan ini sama-sama benar menurut para ulama. Boleh dibaca yuhibballaha, boleh juga dibaca yuhibballahu, yang itu artinya berbeda, ya. Kemudian masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya falyaqra fil mushaf, menunjukkan fadilahnya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran. Dan memang para ulama mengatakan membaca mushaf Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Karena kalau dengan hafalan itu pahalanya 1 saja, yaitu pahala ibadah membaca Al-Quran dengan lidahnya. Tapi kalau membaca dengan melihat mushaf Al-Quran, maka pahalanya 2, yaitu ibadah membaca dan ibadah melihat. Jadi mata kita itu juga ada pahalanya ketika membaca mushaf Al-Quran. Akan tetapi perkecualiannya, para ulama katakan perkecualiannya, ya, andaikan seseorang itu membaca Al-Quran dengan hafalan, lebih tadabbur, lebih khusyuk, maka itu lebih utama daripada dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran. Karena yang paling inti dari membaca Al-Quran adalah tadabburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran,
Kata kuncinya liyadabbaru ayati di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun, Al-Quran adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan dia kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, yang diberkahi kitab itu. Tujuannya apa? Diturunkan liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya mengambil pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Maka menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari Al-Quran yang paling utama itu adalah liyadabbaru, supaya kita mentadabburinya. Maka kalau menghafal itu lebih tadabbur, maka berarti lebih utama daripada membaca dengan melihat mushaf. Okay. Di zaman Nabi sudah ada mushaf belum? Sudah ada, hanya saja tidak seperti pada saat sekarang ini. Kalau zaman sekarang kan sudah 30 juz ya. Kalau zaman dulu itu belum 30 juz dalam satu buku gitu, ya tersebar-sebar ya. Ada yang hanya menulis surat Taubah saja, ada yang hanya menulis surat Al-Baqarah saja. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menyuruhkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, maka Zaid bin Thabit ini kehilangan satu ayat. Kehilangan apa? Satu ayat. Maksudnya kehilangan satu ayat itu gimana? Tidak ada sahabat yang menulisnya di dalam lembaran-lembaran mereka, itu maksudnya. Tapi sebenarnya dia sudah hafal ya. Banyak sahabat yang hafal. Ayat ini kalian hafal enggak? Ya hafal. Di mana itu? Siapa yang bawa ayat ini? Siapa yang pernah menulis ayat ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak ada yang pernah menulisnya. Ya, ternyata ketemu di salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kalau nggak salah itu Thabit bin Khuzaimah atau Khuzaimah bin Thabit ya. Dan kayaknya rusak ya. Nggak usah dibikin aja. Bab nomor 15, tadarus 3 juz ba'da isya. Dan tadarus ini memang disunahkan pada bulan Ramadan secara khusus, meskipun pada bulan-bulan yang lainnya tidak ada masalah dilakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkan atau mengatakan bahwa tadarus ini khusus pada bulan Ramadan. Ya, memang turunnya malaikat Jibril pada bulan Ramadan, sehingga kesempatan tadarusnya Nabi bersama beliau itu pada bulan Ramadan. Tapi tidak mengkhususkan gitu, sehingga boleh di bulan-bulan yang lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usika, saya berwasiat kepada engkau bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Taala. Fa'innahu, karena sesungguhnya takwa adalah ra'su kulli syai'in, pokoknya segala sesuatu. Kepalanya, maksudnya paling pentingnya segala sesuatu. Wa 'alaika bil jihad, dan lazimilah melakukan jihad. Fa'innahu, karena sesungguhnya jihad adalah rohbaniyatul Islam, kerahiban di dalam Islam. Wa 'alaika, dan lazimilah oleh kamu bizikrillah, berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa'innahu, karena sesungguhnya zikir dan tilawah Al-Quran adalah rauhuka fis sama, istirahatmu di langit, wa zikruka, dan ujian bagi kamu fil ardi, di bumi. Zikruka ini bisa diartikan pujian atau doa, karena doa itu juga termasuk pujian.